Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Kori dapat menemani pagi hari Anda kali ini dalam acara Ruang Publik ya. Pemirsa, kita kali ini akan membahas tentang peran media pada pelaksanaan Pilkada 2024. Nah, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa memang sudah tak lama lagi ya, waktunya sudah semakin dekat, kita akan dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, tak terkecuali wilayah Sumatera Utara begitu, tepatnya pada 27 November 2024 mendatang seperti itu pemirsa ya. Nah, pilkada ini sebagai salah satu proses demokrasi pemirsa yang fundamental di negara kita, tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat dan juga penyelenggara pemilu begitu, tetapi juga membutuhkan pengawasan, kemudian informasi yang tepat serta edukasi yang akurat bagi publik. Nah, disinilah peran pers yang menjadi sangat krusial seperti itu. Baik, dalam Ruang Publik kali ini kita akan membahas seperti apa peran media pada pelaksanaan Pilkada 2024. Dan sudah kita undang pemirsa narasumber kita luar biasa pada pagi hari ini. Kita sudah kedatangan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Danang Sanggabuana. Apa kabar Pak Danang? Ya, selamat pagi Mbak Kori. Sehat ya Pak ya? Sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, ya, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Senang sekali. Dan yang kedua, kami juga menghadirkan pemirsa Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Bapak Saud B. Manalu STHMM. Selamat pagi Pak Saud. Selamat sehat Bapak? pagi Bu Kori, sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih juga sudah hadir meluangkan waktunya Pak Saud. Baik, kita ketahui bersama ya Bapak bahwa ini memang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun ini sudah prosesnya sudah berjalan sampai saat ini juga kita sebagai lembaga penyiaran publik TVRI internal ya Pak Dewas ya, kita juga menyiarkan debat pilkada begitu di berbagai daerah di Sumatera Utara ya, di berbagai kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Tentunya ini sebagai bentuk wujud dukungan TVRI Sumatera Utara terhadap pilkada tahun ini begitu. Pak Dewas menilainya seperti apa sih dari Dewas terhadap kontribusi TVRI dalam pelaksanaan pilkada tahun ini begitu? Silahkan Pak Danang. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus karena memang LPP TVRI ini salah satu tugasnya adalah memberikan informasi yang akurat, kemudian yang independen, kemudian yang berimbang, yang netral, dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini TVRI membuktikan dan terbukti telah memberikan perannya yang secara maksimal. Mungkin tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi TVRI terlibat dalam setiap tahap proses penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah, kabupaten dan kota. Nah, buktinya TVRI menjadi media partner dalam berbagai kegiatan selama masa kampanye ya, mulai dari proses debat antar kandidat, kemudian sosialisasi masing-masing kandidat, juga kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan masyarakat agar masyarakat juga mengetahui bahwa Indonesia ya pada umumnya, nah karena kita ada di Sumatera Utara, khususnya di Sumatera Utara, sedang terjadi pesta demokrasi yang pada ujungnya tinggal beberapa hari lagi ya, tanggal 27 November. Nah, TVRI berkepentingan dan memiliki tugas agar proses pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia ini berjalan dengan sukses, damai, dan menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu mengubah kehidupan masyarakat di tempatnya masing-masing itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Oleh karena itu kita berkewajiban memberikan informasi yang secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, seakurat-akuratnya. Juga kita membendung informasi yang sifatnya fitnah, kemudian berita bohong, dan merugikan oleh keseluruhan, baik oleh penyelenggara, kemudian kontestan, dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, itu saya kira yang menjadi tugas TVRI kepada publik, memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh stakeholder dalam pilkada ini, mulai dari masyarakat yang memang harus menggunakan hak pilihnya, harus ini ya diupayakan lah, walaupun itu hak ya, hak itu kan boleh digunakan boleh tidak, tetapi karena kita ingin memastikan
suara kita itu berharga dalam 5 tahun ke depan, maka diharapkan hak itu dapat digunakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Betul, benar-benar sekali Pak. Dan kita ke Bawaslu ya sebagai penyelenggara pemilu. Di sini kita ingin tahu juga nih waktu yang sudah mulai dekat ya Pak Saud ya, sepekan lebih lagi kita akan melaksanakan pemungutan suara pilkada serentak di Sumatera Utara juga tentunya. Seperti apa Pak langkah-langkah yang sudah disiapkan begitu oleh Bawaslu untuk tentunya mengawasi pilkada 2024 ini? Silakan Pak Saud. Terima kasih Kak Kori. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana di tanggal 27 November, kita harus melihat dari seluruh tahapan apa yang kita lakukan pada proses yang lalu. Katakanlah mulai dari proses pendaftaran, kemudian sampai verifikasinya, sampai katakanlah masa kampanye yang begitu panjang dan vital. Kita harus melihat dari proses yang panjang ini. Kalau kita melihat dari proses yang panjang ini, apa yang sudah kita lakukan itu, saya pikir pilkada kita akan baik-baik saja ya. Di mana pada masa kampanye juga kita melihat bagaimana proses ini semua masih tergolong berjalan dengan seimbang, baik dari sisi persaingan antar paslon, kondisi antar pendukung. Saya pikir sampai hari ini sebenarnya kalau secara nasional tadinya Sumatera Utara itu menjadi salah satu provinsi dan pilkada yang diperhatikan, saya pikir ini di luar di luar ekspektasi ya, karena kita lihat prosesnya semuanya masih berjalan baik. Dan kalaupun ada insiden, saya pikir dalam setiap proses berdemokrasi, bahkan bukan hanya proses berdemokrasi ya, di olahraga saja sampai hari ini itu masih terjadi ya. Tetapi yang pasti kita memperkirakan pilkada kita kali ini akan berjalan dengan baik, di tanggal 27 akan berjalan dengan baik, dan kita sangat berharap partisipasi publik yang selama ini sudah berjalan benar-benar akan terus berjalan dan semakin kuat, sehingga di tanggal 27 itu nanti benar-benar seperti yang dikatakan Pak Dewas tadi, terpilihlah pemimpin yang benar-benar mewakili rakyat Sumatera Utara, begitu Kak Gori. Sampai sejauh ini Pak Saud, ada tidak sudah ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilu tahun ini Pak? Kalau nanti dibutuhkan datanya mungkin saya bisa paparkan datanya, tetapi itu ada banyak. Tetapi kembali saya dan teman-teman itu dalam beberapa kali diskusi secara internal, ini sebenarnya di luar ekspektasi kita ya, di mana kita tadinya membayangkan pilkada Sumatera Utara ini akan riuh di mana-mana kan ini ya. Tapi setelah kita cek itu, kalau tidak salah per seminggu yang lalu atau per 9 hari yang lalu, itu data yang masuk ke Humas Datin itu hanya sekitar 36 yang menjadi laporan ya, yang diproses, yang diterima lalu ditindaklanjuti. Dan itu trennya lebih banyak ke penyelenggaranya. Jadi itu lebih banyak kode etiknya, dan kalau dia kode etik itu artinya kan kita lihat lagi di kode etik ini di mana, di kecamatan dan di desa. Nah ini berarti soal-soal teknis. Jadi saya pikir ini prosesnya sudah berjalan baik dari sisi analisis laporan-laporan, temuan-temuan juga tidak begitu signifikan ya kalau dia berkaitan antar paslon. Kemudian di tengah-tengah masyarakat juga hankamnya cukup bagus ya. Kita mengapresiasi kepolisian, mengapresiasi stakeholder pemerintah, termasuk juga saya sendiri dari Humas Datin sangat mengapresiasi peran media, di mana cukup signifikan bagaimana teman-teman media itu bisa kita rangkul dan bisa saling merangkul. Seluruh pemberitaan juga cukup baik ya, saya pikir berjalan dengan baik lah semuanya sampai sejauh ini. Gitu. Baik. Baik, saya kembali ke Pak Dewas. Kalau dari Dewan Pers sendiri, Pak Danang ya, ini apa antisipasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas sendiri untuk mencegah penyebaran hoax seperti yang tadi Pak Danang katakan, bahwa ini memang syarat akan terjadinya informasi yang tidak benar begitu, yang kepentingan dengan politik tertentu dan lain sebagainya. Kalau dari Dewas sendiri untuk pencegahan penyebaran hoax dan informasi yang tidak benar seperti apa Pak? Iya, tadi saya mendengarkan penjelasan Bang Saud dari Bawaslu, kok senang gitu ya. Karena dari sisi penyelenggaraan di bawah ternyata berjalan cukup baik ya. Tidak ada situasi yang hari ini dianggap mengkhawatirkan ya. Mudah-mudahan ini kan tinggal hitungan hari, mungkin kurang dari 10 hari ya. Mungkin kurang dari 10 hari, ini terus dipertahankan saya kira. Nah,
peran medianya di sini. Kalau urusan penyelenggara dan sebagainya itu kan sudah ada pihak yang itu bertanggung jawab. Nah, peran TVRI dalam hal ini terus menghadirkan informasi-informasi positif, ya, informasi-informasi positif karena ini masih masa kampanye kalau nggak salah ya. Nah, masa kampanye, maka berikan seluruh kontestan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan program kerjanya mereka kepada masyarakat seluas-luasnya. Jadi karena kita memiliki jangkauan yang sangat luas di Sumatera Utara, maka program-program, terutama program-program berita, program-program talkshow atau program-program yang lain, feature dan seterusnya, termasuk yang di current affair, itu juga harus memberikan prioritas selama menuju tanggal 27 itu dengan memberikan informasi yang faktual, kemudian yang benar, yang akurat kepada masyarakat gitu loh. Apalagi ini masih masa kampanye, maka ini adalah waktu yang baik untuk mengenalkan seluruh calon ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang baik, mendapatkan informasi yang kredibel dan mendapatkan informasi yang luas, sehingga dia bisa berpikir pada tanggal 27 nanti itu mereka sudah punya gambaran bahwa inilah pilihan saya menurut pemahaman atau informasi yang sudah disampaikan oleh TVRI khususnya ya, mungkin juga oleh lembaga-lembaga yang lain itu sama. Lalu yang kedua, yang terpenting begini, jadi TVRI Sumatera Utara harus juga bisa menjadi lembaga penyiaran cek fakta, harus hadir ketika di media lain ya itu terjadi kabar bohong atau hoax atau kabar-kabar yang memang terlarang, seperti informasi yang mengandung sara yang dialamatkan kepada kelompok tertentu atau kandidat tertentu. TVRI harus hadir memberikan informasi yang cepat, misalkan dengan cara apa ya, dengan cara breaking news kalau memang itu informasi yang bisa mengacaukan ya kan. Tapi kalau informasi yang biasa-biasa saja ya bikin aja program yang sekarang sudah existing ini dipertahankan, tinggal ditingkatkan sampai menuju tanggal 27 November ya, ini pada hari pencoblosan. Nah itu penting itu Mbak Kori, agar teman-teman di sini juga makin aware. Saya kira sekarang sudah aware, sudah ada perhatian, tetapi menuju 27 itu lebih aware lagi. Apalagi nanti bagaimana peran TVRI memberikan informasi di masa hari tenang. Nah di situ kan ada regulasinya. Kalau hari tenang, informasi-informasi apa yang tidak boleh, misalkan informasi-informasi apa yang boleh. Kalau sepemahaman saya begitu hari tenang, maka tidak ada informasi-informasi yang bersifat kecap nomor 1. Misalkan coblos saya, pilih saya kan tidak boleh tuh Bang Saud ya. Betul. Tapi boleh memberikan informasi yang sifatnya kegiatan, ya kegiatan tapi yang terbatas gitu kan. Itu masih diperbolehkan gitu kan. Tetapi kalau sudah kecap nomor 1 itu dilarang. Saya yakin teman-teman TVRI di Sumatera Utara sudah cukup memahami regulasi baik di Komisi Penyiaran Indonesia yang memang itu menjadi pedoman kita, dan juga regulasi yang dibuat oleh KPI Pusat dan Bawaslu, karena memang sudah ada semacam MOU ya, bagaimana tata cara peliputan atau penyebaran informasi terkait pilkada. Saya yakin di Sumatera Utara teman-teman TVRI sudah cukup profesional lah memberikan informasi kepada semua kandidat secara berimbang dan merata gitu. Apalagi hari-hari ini kan masih ada ya pelaksanaan debat dan sebagainya. Saya berharap kegiatan ini berhasil dan memberikan dampak positif kepada masyarakat, karena memang TVRI tugasnya kan memberikan pelayanan kepada publik. Makin kemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat. Nah inilah yang menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu saya juga minta ke Pak Kepsa dan teman-teman produser yang nanti bertugas dalam pelaksanaan debat dan sampai 27 jangan sampai tergoda oleh rayuan-rayuan kelompok tertentu, sehingga lembaga kita menjadi tidak netral, tidak independen dan sebagainya. Gitu.
Dan bagaimana Dewan Pers sendiri ya tentunya memastikan bahwa media khususnya di sini TVRI menyajikan pemberitaan yang seimbang, netral seperti itu, Pak Dewas. Seperti apa Dewas ini memastikan bahwa media TVRI ini menyajikan pemberitaan yang netral dan seimbang tentunya? Saya kira teman-teman di TVRI kan sudah cukup lama ya menyelenggarakan atau ikut membantu suksesnya pemilihan pilkada maupun pilpres kemarin. Kalau pilpres kemarin kan saya kira cukup sukses dalam hal membantu masyarakat dan juga penyelenggara memberikan informasi siapa calon presiden, dan dari situ terus 5 tahun sebelumnya juga TVRI juga menjadi bagian yang penting di dalam penyelenggaraan pilkada. Saya yakin teman-teman bisa, dan oleh karena itu saya himbau kepada teman-teman agar membaca lagi regulasi, saling mengingatkan. Di antara teman-teman yang terlibat dalam produksi itu saling diingatkan dan saling menjaga marwah TVRI agar kita tetap profesional, dan kepercayaan publik terhadap TVRI juga semakin meningkat melalui terlibatnya TVRI sebagai pendukung dari pilkada. Nah, selain itu juga beberapa hari sebelumnya kan kita melakukan semacam rapat-rapat koordinasi untuk memberikan arahan pada seluruh stasiun TVRI di Indonesia ya, tidak hanya di Sumut, bahwa kita sudah punya aturan internal yang itu sudah bagian dari pedoman kita agar penyelenggaraan pilkada ini berjalan dengan baik. Saya yakin teman-teman mampu dan bisa menyelenggarakan ini, dan oleh karena itu tetap harus dalam kondisi prima. Ya, tubuh kita harus dijaga, Pak, karena saya dengar kok teman-teman kerjanya agak berat ini, Pak Saud gitu lah. Kerjanya berat karena memang SDM-nya juga belum banyak. Nah, sementara ini pilkadanya serentak, studionya cuma 1. Jadi saya kira ya teman-teman harus menjaga juga kesehatan badannya, jangan sampai drop. Nah, karena kita kan sudah belajar dari teman-teman penyelenggara di tahun sebelumnya. Banyak penyelenggara yang kelelahan sampai meninggal dunia. Nah, kita berharap kita jaga stamina teman-teman yang melaksanakan tugas ini sehingga menghasilkan yang baik buat publik juga baik buat kita semuanya. Saya kira itu Mbak Kori. Baik, itu yang paling penting ya Pak Dewas, ya harus diperhatikan juga kesehatan untuk teman-teman yang bekerja ya. Dan saya kembali lagi ke Bawaslu, Pak Saud, tentunya peran serta masyarakat juga sangat penting ya Pak Saud ya, untuk juga mengawasi berjalannya pilkada tahun 2024 ini. Seperti apa Pak Saud melihat peran dari masyarakat dalam proses pengawasan pilkada 2024 ini, dan bagaimana Bawaslu juga mengajak partisipasi publik untuk lebih aktif juga, seperti itu Pak Saud, silakan. Baik, jadi kalau kita coba melihat peran masyarakat itu, coba kita lihat juga ininya Kak, jangkauan tugas ya. Kalau kita dari sisi undang-undang itu kan Bawaslu itu semacam leading sektor terhadap pengawasan. Tetapi kalau kita lihat dari substansi dari kewenangan itu sebenarnya Bawaslu itu lebih kepada pencegahan. Kalau kita misalnya berbicara soal kewenangan memutuskan misalnya, menjangkau misalnya, itu Bawaslu sangat terbatas, di mana dia di TPS itu cuma 1 orang harus ngawasin 500 sampai 600 DPT kalau dia pilkada. Kalau di desa 1 ngawasin bahkan 20.000 penduduk di 1 desa. Nah, kenapa kita melihatnya misalnya 1 PKD membandingkan dengan 20.000 misalnya orang dewasa? Karena keterlibatan masyarakat itu hampir seluruhnya bisa terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Nah, dalam kaitan money politik misalnya, dalam kaitan partisipasi pemilih misalnya, dalam kaitan partisipasi pengawasan misalnya, ini seluruh masyarakat memang kita harapkan itu ada keterlibatannya semua. Sementara kalau dari sisi kewenangan dan kuantitas dari pengawas itu sendiri sangat tidak memungkinkan. Nah, makanya kami melihat bahwa justru sebenarnya keterlibatan publik ini adalah hal yang paling vital. Bagaimana Bawaslu mampu membuka ruang, memberikan tempat kepada publik dalam mengawasi proses ini. Kalau kita hanya misalkan menyerahkan kepada Bawaslu, apa yang terjadi selama ini? Mana mungkin Bawaslu bisa ngawasin 1 misalnya 20 pantarlih dalam coklit? Tidak mungkin. Tetapi masyarakat itu sendiri harus mempunyai rasa tanggung jawab, dan dia punya ruang.
untuk berpartisipasi. Dan ruang-ruang inilah yang kami sebut dengan pengawasan partisipatif yang kita selalu dorong dari awal melalui kampung pengawasan, sekolah kader pengawasan. Ini dari Bawaslu Divisi Humas sendiri kita ada ruang FGD, kita melibatkan tokoh-tokoh pers, itu setiap pertemuan kita di kabupaten kota kita melibatkan kelompok Cipayung, para dosen, itu kita FGD, terus FGD, lalu output dari FGD ini kita dorong ke Bawaslu untuk dilakukan juga di kabupaten kota. Rumus-rumus yang dihasilkan dari FGD, RDK ini, kita berharap inilah yang akan menjadi salah satu modal kita selain program-program resmi yang tadi. Ini yang menjadi salah satu modal kita bagaimana kita bisa membuka ruang kepada kabupaten kota. Nah, kalau ini tidak dijalankan, saya pikir Bawaslu itu akan selalu menjadi lembaga yang setiap ada masalah akan menjadi lembaga yang tertuduh. Di mana peranmu, di mana ini. Jadi dalam beberapa kali diskusi saya menyampaikan, kalau ada kesalahan, kalau ada permasalahan, kalau ada sengketa, itu belum tentu salahnya Bawaslu. Tetapi ini bagian dari dinamika proses berdemokrasi kita, di mana Bawaslu sendiri itu tidak cukup kuat kalau dia bekerja sendiri. Kira-kira. Itu saya pikir yang bisa sampaikan. Baik. Tentunya memang peran serta dari masyarakat ini peran aktifnya begitu sangat-sangat diperlukan untuk kerjasama bersama dengan Bawaslu seperti itu ya Pak Saud ya. Kemudian kalau dari Bawaslu sendiri ini bagaimana untuk memantau aktivitas dari media ya, termasuk media televisi dan media yang lainnya, media sosial juga terkait pemberitaan selama masa pilkada seperti ini Pak Saud? Kalau dengan media, saya sejak dilantik Juli 2023 yang lalu, saya yang pertama sekali sebagai Humas Datin itu, yang pertama sekali saya rangkul itu, saya datangin itu ya media, Bu Kori, media. Saya suwon, saya merangkul, dan sampai hari ini kita ada sekitar 140 ke 150 wartawan di tingkat Sumatera Utara yang kita gabung dalam satu grup. Yang setiap minggu ini kita lakukan RDK, rapat dalam kantor, kita gilir, itu kan terbatas itu RDK itu, 20. Nah setiap minggu kita lakukan, jadi di RDK itu tidak harus kordipnya langsung, tidak harus pimpinannya langsung, tetapi bisa dengan jajaran staf, kita melakukan ini terus, kita ruling terus yang 150 orang ini. Sembari saya juga turun ke kabupaten kota, selain memantau dari grup komunikasi, saya memantau secara langsung bagaimana teman-teman media itu diperlakukan di tingkat kabupaten kota. Dan sejauh ini ya semuanya masih berlangsung baik, dan teman-teman secara khusus kita coba lihat teman-teman TVRI ya. Setiap saya turun itu ada teman-teman wartawan TVRI, dan sampai hari ini juga kita komunikasinya cukup bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa insiden komunikasi ya, kalau kita dikonfirmasi kita belum bisa menyampaikan karena ada informasi yang dikecualikan. Setiap permasalahan yang sedang berlangsung itu masuk kategori informasi yang dikecualikan. Jadi kami nggak bisa ekspon. Nah ini kadang-kadang permasalahan kita dengan teman-teman media. Kalau misalkan ini mau didorong ke depan, ini harus setingkat regulasi, bagaimana misalnya Bawaslu bisa membuka seluas-luasnya. Jadi kami tidak terkesan menutupi. Itu yang mungkin perlu kami ini menjadi bahan evaluasi gitu Bu Kori. Luar biasa, baik, menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan ya. Tentunya kita masih membahas tentang peran media pada pelaksanaan Pilkada 2024. Akan kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Publik.
Pemirsa, kita masih membahas tentang peran media pada pelaksanaan Pilkada 2024, masih bersama dengan Dewan Pengawas LPP TVRI dan juga dari Bawaslu Sumatera Utara juga kita hadirkan. Dan tadi kita juga sudah berbincang ya pemirsa di segmen awal ya, seperti apa sebenarnya peran media dalam Pilkada 2024 ini. Tentunya memang informasi yang akurat, yang berimbang ini sangat-sangat dibutuhkan pada masa-masa pesta demokrasi seperti ini pemirsa, apalagi ini sudah sangat dekat waktunya ya, sekitar 10 hari lah kurang lebih seperti itu ya pemirsa, kita akan melakukan pemungutan suara nantinya Pilkada 2024 khususnya di Sumatera Utara. Baik, saya kembali ke Pak Dadang ya, dari Dewan Pengawas LPP TVRI. Ini kan waktu sudah semakin dekat ya Pak Dadang ya, bahwa memang waktu yang singkat ini memang harus sangat-sangat dimanfaatkan seperti itu dalam penyebaran informasi juga untuk dapat dimanfaatkan oleh TVRI. Apa sebenarnya yang harus dilakukan TVRI dengan waktu yang sudah semakin singkat ini, tentunya untuk kepentingan masyarakat secara umum begitu Pak Danang? Iya, terima kasih. Jadi waktunya kira-kira sekitar 10-11 hari ya. Jadi dalam konsep pelayanan publik, terutama lembaga penyiaran publik, kita memang tidak boleh pernah puas pada keadaan hari ini. Ya. Oleh karena itu saya selaku Dewan Pengawas mendorong terus teman-teman yang melayani hari ini dan sampai pelaksanaan harian nanti terus meningkatkan kualitas kita. Peningkatan kualitas itu bisa dilakukan dengan apa? Di antaranya adalah menguatkan program siaran yang mendukung pelaksanaan pilkada tahun ini. Contoh misalkan, jika hari ini adalah masa kampanye, maka kita memberikan pelayanan yang profesional terhadap para kandidat baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota dengan cara memberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam hal memberikan informasi kepada publik, menyampaikan misi, menyampaikan gagasan dan ide termasuk program kerja selama 5 tahun ke depan, karena masanya sekarang. Ini tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi tapi juga dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Walaupun memang kita hanya satu ya kantor pusatnya di provinsi, tetapi bisa memaksimalkan teman-teman kontributor yang hari ini ada di beberapa kabupaten ya, mungkin hampir semua ya, hampir semua kabupaten ada yang dirangkap juga, misalkan satu kontributor bisa memegang 1 atau 2 kabupaten, itu bisa memberikan informasi yang maksimal kepada meja redaksi untuk memberikan berbagai kegiatan
kegiatan para kandidat, kegiatan masyarakat, dan kegiatan para penyelenggara, juga pengawasannya. Itu hari ini adalah hari-hari yang bisa ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dalam arus isu atau keredaksian atau kebijakan redaksi yang akan diambil. Karena sebentar lagi kan hari tenang. Nah, ketika hari tenang, tentu kita akan lain lagi kebijakan redaksinya. Nah, hari ini kita dorong agar teman-teman di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi meningkatkan semua prioritas-prioritas program yang berkaitan dengan pilkada. Nah, kalau besok atau nanti malam ada debat, maka kita profesional dalam hal penyelenggaraan pilkada. Profesional itu tidak hanya layarnya bagus, lightingnya bagus, kameranya bagus, tetapi konten juga harus bagus. Kita pastikan berjalan sesuai dengan rundown yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan ya, sehingga baik publik maupun TVRI sebagai host penyelenggaranya, penyiarannya itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Itu penting karena inilah peran TVRI yang bisa diketahui publik, karena ini kan pesta demokrasi 5 tahun sekali, sehingga prioritasnya harus betul-betul dijaga, terutama terkait dengan independensi, kemudian berita yang berimbang dan akurat, dan netral serta independen. Intinya TVRI harus memberikan informasi yang seluas-luasnya sehingga masyarakat tidak salah pilih dalam menggunakan hak pilihnya. Karena 5 tahun ke depan ini kan mereka akan diberikan mandat untuk membangun, membangkitkan masyarakat di kota atau di provinsinya masing-masing. Nah, ini penting sehingga masyarakat ya tidak golput gitu ya Bang Saud ya, tidak golput walaupun itu hak tadi ya. Tapi diharapkan mereka berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya karena inilah sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan kita. Kalaupun toh ada golput mungkin angkanya rendah gitu Pak Saud ya, sehingga dengan angka yang rendah itu berarti kita dianggap semuanya, tidak hanya TVRI, ya KPU, ya Bawaslu, dan pihak-pihak yang lain itu mampu memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, mampu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat juga menggunakan hak pilihnya. Karena dengan hak pilih itu nanti kan juga akan kembali. Mungkin yang terpilih nanti juga bisa memberikan kebijakan yang baik kepada semuanya kan, tidak harus berpihak kepada yang milih saja, yang nggak milih pun juga harus diperhatikan untuk memberikan edukasi dan memberikan kesadaran bersama bahwa kita ini sudah sepakat kepada sistem demokrasi. Yang kedua, tadi kita singgung soal cek fakta. Nah, cek fakta ini penting karena lawan kita sebetulnya kan media yang sebelah ya, artinya yang medsos ini, yang memang dari sisi pengawasannya hampir tidak ada, lemah gitu kan. Kalau penyiaran pengawasannya berlapis, ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, kalau itu di daerah ada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Nah, kalau medsos inilah yang menjadi lawan kita jika yang dihadirkan itu adalah hoax. Tapi kalau yang dihadirkan tentang positif ya itu menjadi kawan kita. Nah, ini yang perlu TVRI antisipasi ketika ada penyebaran informasi yang cenderung fitnah, mengandung syarat. TVRI harus membuat program prioritas yang mungkin berupa breaking news dengan memberikan satu informasi bahwa berita-berita yang beredar itu tidak benar. Kan karena kita tidak tahu kan di beberapa tempat kan sudah ada sedikit ini Pak, adu fisik lah, saling melempar dan lain sebagainya. Kita hindari itu karena demokrasi ini kan bergembira, ya kan, tidak boleh bersitegang yang berlebihan, gitu kan. Kita bergembira, kita melaksanakan hak pilih kita secara baik, kemudian profesional dan damai. Saya kira itu yang menurut Dewas penting untuk disampaikan ke teman-teman TVRI di sini ya. Betul sekali. Baik, saya kembali ke Bawaslu. Di hari-hari menjelang Pilkada 2024 ini ada isu yang memang selalu menarik untuk kita ulik begitu ya Pak Saud, itu ini adalah mengenai money politik seperti itu. Bagaimana Bawaslu sendiri menangani masalah potensi adanya praktik politik uang di tengah semakin dekatnya menuju hari pemungutan suara seperti itu Pak Saud? Kalau katakanlah diharapkan tidak ada money politik, saya pikir jujur saja itu
sangat sulit ya, sangat sulit. Kenapa? Karena hampir semua pihak itu terlibat di dalam prosesnya. Bahkan boleh dikatakan lembaga-lembaga yang tadinya kita harapkan misalnya menjadi patron, katakanlah lembaga keagamaan, lembaga pendidikan juga menjadi lembaga-lembaga yang selalu kami dari pengawas mencurigai. Bukan lembaganya yang kita coba lihat, tetapi oknum-oknumnya ini memasuki lembaga itu karena ini dianggap lembaga yang sangat berpotensi yang bisa menguntungkan salah satu misalnya. Nah, hari ini juga kita masih melihat potensi itu ya, di mana kita melihat para paslon tim sukses ini masih coba-coba aja melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidikan. Nah, ke depan kita berharap ini bisa ada regulasi yang betul-betul tegas terhadap mereka yang coba-coba ini, yang coba-coba masuk ini. Nah, kemudian bagaimana edukasi yang tadinya kita misalnya harapkan dari media semakin menguatkan perannya, sehingga bukan hanya soal pengawasan, tetapi dalam bentuk kesadaran lembaga-lembaga yang kita harapkan ini tetap tidak berperan gitu, bisa benar-benar menjalankan, bahkan menjadi salah satu mitra Bawaslu untuk mencegah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh ini kalau Bawaslu coba menghitung ya, kalau kita lihat tadinya di tahun-tahun sebelumnya, di pemilu-pemilu sebelumnya itu cukup masif. Hari ini kita melihat itu terjadi penurunan drastis ya. Ada 1-2 yang masih menyalahi aturan dalam hal misalnya memberikan hadiah, dalam hal memberikan pengganti transport. Saya pikir ini masih di level yang wajar ya, berproses. Tetapi ada hal yang menarik ya dari publik yang bisa kita tangkap beberapa kali kita FGD di kabupaten kota, ada 15 kali sampai hari ini. Itu banyak sekali masukan supaya bagaimana regulasi itu hadir melegalkan money politik gitu. Nah, ini menjadi salah satu harapan yang saya coba tangkap itu, tetapi dalam bentuk misalnya kalau kita menyebutkan money politik itu bukan artinya konversi suara dari uang. Tapi money politik itu dalam arti bagaimana si calon misalnya bisa membuktikan di awal, kira-kira gitu. Nah, ini yang kita coba lihat bagaimana ke depan ini bisa dihadirkan, misalnya seorang calon bupati itu dia harus berperan di awal dulu, misalnya membangun jalan yang rusak. Bagaimana supaya di awal itu ada kelihatan gitu. Nah, ini dalam bentuk money politiknya mungkin yang menjadi masukan tadi. Yang pertama. Yang kedua, ada juga masukan begini, Kak Kori. Bagaimana ke depan itu para paslon ini kaitan dengan money politik juga nanti. Para paslon ini tidak seenaknya aja janji. Tidak seenaknya aja janji sehingga tidak manis di awal, tetapi pada saat dia terpilih dia sebenarnya tidak berkemampuan untuk mengerjakannya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana supaya ke depan ini tidak seenaknya berjanji, tetapi ada semacam regulasi yang bisa menjerat dia ketika dia berjanji tetapi tidak dilaksanakan. Baik karena ketidakmampuannya maupun karena misalnya ketidaktahuannya gitu. Nah, ada beberapa diskusi kita yang bahkan sampai agak panjang bagaimana menjerat para paslon ketika tidak memenuhi janjinya. Ada pidananya kah atau ada apa gitu. Nah, ini yang kedua hal ini yang kita lihat muncul dari publik, sehingga ke depan kalaupun orang mau calon, kalaupun misalnya seseorang nyalon itu dia punya rasa tanggung jawab di awal pada saat berproses dan pada saat dia sudah terpilih. Nah, ini yang kita coba lihat sehingga katakanlah sekarang itu di pikiran kita nggak boleh money politik, tapi masyarakat kan butuh juga. Nah, ini yang selalu kita hadapi sehingga ke depan ini semua bisa terjawab gitu. Jadi kalau misalnya hari ini yang dilegalkan PKPU itu hanya senilai 100.000, itu juga dalam bentuk barang, ke depan misalnya itu bisa dilegalkan. Kalau saya tangkap dari aspirasi masyarakat itu, misalnya 500.000 bisa, tetapi dia dalam bentuk pembangunan kah, dalam bentuk benda-benda lain lah yang tidak semata-mata dikonversi antara nilai uang dengan suara gitu. Itu Kak Kori. Baik. Kalau dari Dewa sendiri, kalau untuk di media ya Pak Dewa, sejauh mana ini media berperan dalam mengawasi juga begitu jalannya pilkada sehingga tidak ada kecurangan, praktik-praktik kecurangan di sana sini seperti itu?
Iya, makanya itu harus dilakukan lebih early ya. Kita lebih baik mengantisipasi dengan memberikan edukasi, kemudian memberikan informasi, kemudian memberikan selain edukasi dan informasi juga memberikan kesadaran. Caranya ya kita membuat satu konten, ya konten itu baik itu berupa berita maupun non berita untuk mencapai kesadaran agar mereka baik yang ikut berkompetisi maupun yang ikut maksudnya konsisten ya, maupun masyarakat itu sama-sama menaati azas gitulah ya, menghindari money politik gitu kan, menghindari money politik. Dan kalau masyarakat itu sudah sadar ya bahwa itu adalah tindakan yang tidak baik, maka dia bisa kok menolak itu. Karena berapa sih jumlahnya? Paling sehari 2 hari sudah habis. Apakah iya bagi masyarakat yang memiliki kesadaran dia bisa menjual suaranya untuk menentukan nasibnya 5 tahun ke depan? Nah, kesadaran inilah domain yang penting yang bisa dilakukan oleh TVRI dengan memberikan banyak informasi dan edukasi tentang bagaimana sih pentingnya suara ini dan bagaimana kita pentingnya memberikan pendidikan dan pemahaman bahwa ya money politik dimanapun itu tidak dibenarkan, kan begitu. Sebaiknya itu diganti dengan yang lain ya. Kalau diganti dengan yang lain berarti bukan money politik. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lebih memberikan manfaat baik dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi ekonomi atau dari sisi yang lain yang bisa menjadi kebutuhan bersama oleh masyarakat di mana masyarakat itu berada. Nah, yang kedua, jadi dengan memberikan informasi yang seperti itu maka ya kita memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat ya. Hadirnya bagaimana? Ya kita berdiskusi, kita berdialog, kita menyerap aspirasi apa sih yang masyarakat inginkan terkait dengan tayangan berita-berita pemilu. Kita harus bertanya, oh saya butuh kandidat, informasi kandidat tentang ini, tentang pendidikan bagaimana program pendidikan untuk salah satu kandidat. Oh ternyata kandidat A dia fokus pada pendidikan gratis misalkan atau beasiswa dan sebagainya. Nah dengan begitu itu kan satu informasi yang baik sehingga masyarakat memilih calon A atau calon B yang sudah menjanjikan pendidikan gratis misalkan atau apalah yang kira-kira bisa memberikan kebaikan buat masyarakat. Nah itu yang saya kira penting sehingga dengan kesadaran begitu timbullah trust, kepercayaan dari kandidat dan masyarakat. Nah begitu trust, begitu mereka terpilih, programnya dijalankan. Nah TVRI juga harus ikut berperan di sana, mengingatkan mereka yang sudah terpilih dengan janjinya, kan gitu Pak Saud. Dulu kamu janjinya apa? Ya sekarang saatnya untuk menjalankan janji itu. Nah dengan begitu maka TVRI itu bisa memberikan penyambung komunikasi ya antara yang terpilih nantinya atau yang sedang berkompetisi dengan masyarakat. Nah, karena kita juga berperan sebagai watchdog, kita memberikan pengawasan terhadap kinerja pejabat setempat, gitu kan. Mengingatkan sifatnya, ini jalan yang di sana belum dibangun. Nah, TVRI membuat informasi yang benar dan akurat bahwa memang ada jalan yang rusak tadi kan. Nah, itu saya kira penting karena memang kita paham ketika orang terpilih ini kemudian menjadi sangat sibuk nih Pak ya. Sibuk dengan pekerjaannya. Lah mungkin ada satu dua hal yang terlepaskan. Nah, peran TVRI harus di sana. Nah, itu kalau mereka sudah terpilih. Kalau sekarang ya masih pada informasi seputar visi, misi, gagasan dan ide pemikiran dan kesadaran bahwa money politik itu tidak dibenarkan. Nah, dengan begitu maka peran TVRI akan semakin baik dan kemanfaatannya akan diterima oleh masyarakat. Apalagi memang kalau kita ke pinggir-pinggir ini Pak Saud, pinggir-pinggir desa dan sebagainya, itu mereka masih menyaksikan TVRI. Karena TVRI sejauh ini beritanya cukup akurat dan berimbang. Bahkan kalau saya boleh mengklaim sebagai Dewan Pengawas, maka informasi di TVRI itu bisa menjadi rujukan bagi semua pihak untuk menentukan sebuah pilihan. Karena informasi yang kita sampaikan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang panjang gitu kan. Tapi kalau di media yang sifatnya media sosial, lah itu memang harus di check and balances. Benar nggak sih informasi ini? Tapi kalau TVRI saya klaim tidak perlu dicek, sudah benar lah. Kira-kira seperti itu. Iya.
ya harus saya klaim kan. Karena ada peran Dewas juga di dalam TVRI itu sendiri. Jadi memang peran media dan TVRI khususnya di sini adalah untuk menggugah kesadaran masyarakat melalui informasi-informasi yang disebarkan seperti itu ya pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Bawaslu Pak Saud. Tentunya di sini Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri begitu ya Pak Saud ya. Harus ada koordinasi Bawaslu dengan instansi-instansi yang lainnya seperti itu, lembaga-lembaga yang lainnya. Seperti apa koordinasi Bawaslu dengan yang lainnya seperti itu, lembaga lainnya Pak Saud, apakah itu dari KPU, Polri, TNI dan lain sebagainya? Silakan Pak Saud. Kalau peran masing-masing, saya pikir dari awal kita sudah kerjakan ya. Kami kalau di Bawaslu itu ada 6 divisi, 1 ketua. Dan ketua inilah selalu mewakili antar lembaga walaupun hubungan masyarakatnya itu ke divisi humas, tetapi kalau dia dengan katakanlah dengan Kapolda, dengan pemerintah, dengan kepolisian, dengan TNI, itu Pak Ketua itu intens. Nah kalau kita dengan media misalnya, media kelompok-kelompok masyarakat itu hampir semua divisi ini, tetapi utamanya itu saya selaku divisi humas Datin dan pencegahan. Nah ini yang paling intens dan sejauh ini masih kita lakukan, semuanya kita rangkul. Paling tidak kita pernah kita katakanlah suon gitu ya, pernah komunikasi, pernah diskusi. Paling tidak ini supaya apa? Supaya ada ruang di mana kita bisa saling mengingatkan, di mana Bawaslu mendapat informasi, di mana Bawaslu bisa dengan mudah berkomunikasi dengan pihak-pihak ini semua. Nah ini yang sudah kita lakukan. Dan sejauh ini Bawaslu kan mempunyai 3 fungsi dia ya, pencegah, pengawas, penindak. Jadi kalau kami itu selalu mengedepankan itu pencegahan. Selain pencegahannya ya kita juga melakukan pengawasan melekat. Katakanlah pada tahapan pencalonan, tahapan masa kampanye ini kita pengawasannya melekat, kita hadir langsung. Tetapi tidak semua. Setelah melakukan pencegahan, pengawasan, tetap juga ada pelanggaran gitu ya kita gunakan penanganan pelanggaran, dan itu yang kami sampaikan tadi. Sampai sejauh ini kita udah siapin semua, pencegahannya sudah, pengawasannya sudah, dan penanganan pelanggarannya. Setiap ada pelanggaran silahkan sampaikan kepada Bawaslu, kami siap mengerjakannya. Berikan kami kepercayaan, kami akan mengerjakannya di tengah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini semua tidak boleh hanya Bawaslu, tetapi kami menyampaikan kepada publik, kepada kita semua, bahwa Bawaslu siap. Setiap ada pelanggaran atau potensi pelanggaran, silakan sampaikan kepada kami, sampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Kecamatan, Desa, bahkan sampai hari ini sudah ada pengawas TPS, dan saya selalu membuka ruang-ruang ini supaya setiap tingkatan ini bisa membangun komunikasi yang baik kepada publik, sehingga kita bisa menangkap informasi dan laporkan kepada Bawaslu. Dan saya juga selalu menyampaikan kepada publik bahwa saya tidak bisa menjamin jajaran kami, pasukan kami sampai ke tingkat TPS itu adalah orang-orang yang benar-benar baik, orang-orang yang sempurna. Tetapi saya bisa pastikan setiap orang yang ada di Bawaslu, kalau dia melanggar peraturan, kalau dia ikut serta di dalam potensi-potensi pelanggaran, ikut serta dalam memainkan peran-peran yang nggak benar, saya bisa menjamin bahwa mereka itu akan mendapatkan sanksi. Dan ini selalu kami deklarasikan supaya Bawaslu bisa mendapat kepercayaan publik, sehingga Bawaslu yang tadinya tidak berkemampuan secara kuantitas benar-benar bisa berkemampuan secara kuantitas, karena semua pihak sudah ikut menjadi bagian dari Bawaslu yang memastikan proses perjalanan demokrasi kita menjadi lebih baik gitu Kak Puri. Baik, tentunya memang koordinasi dengan seluruh lembaga terkait dengan pilkada ini sangat-sangat dibutuhkan begitu demi kelancaran pilkada 2024 ini tentunya ya pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Pak Dewas. Tantangan apa yang dihadapi Dewas Pak Danang dalam menghadapi pilkada 2024 ini, dan mungkin tantangan kedepannya yang Pak Dewas bisa baca dengan situasi tahun ini begitu seperti apa Pak? Iya, saya kira memang setiap pilkada itu selalu dinamis ya. Problematika selalu ada, baik itu secara teknis maupun non teknis. Tapi buat kita sebagai lembaga penyiaran, tantangannya adalah ya hari ini
kita sebetulnya dalam keadaan yang belum ideal dalam arti apa? Infrastruktur kita ketika harus melayani seluruh kontestan itu juga masih kurang. Nah, ini kan bareng ini. Jadi pilkada serentak itu kan butuh infrastruktur yang cukup dalam konteks pelayanan penyiarannya. Karena kita mungkin ada di sini ada berapa? 35 kabupaten kota ya, Mas. Nah, 33. Kalau debatnya bareng, otomatis kita juga tidak mampu melaksanakan karena apa? Keterbatasan infrastruktur. Nah, ini tantangannya kalau nanti regulasinya tetap seperti ini, harus serentak dan lain sebagainya, ya maka kita harus menambahkan infrastruktur kita dalam konteks dalam konteks pelayanan yang maksimal sehingga semua kontestan itu bisa terlayani dengan baik. Kebetulan di Sumatera Utara ini kan TV lokal itu kan tidak banyak ya. Nah, otomatis butuh media penyiaran lain untuk menyelenggarakan debat secara serentak atau secara langsung. Nah, ini tantangannya dari sisi infrastruktur seperti itu. Juga tantangan dari sisi SDM. Nah, kalau itu dilaksanakan maka kita harus ada penambahan SDM yang memadai gitu kan. Karena pilkada 5 tahun sekali kan tidak mungkin SDM existing bisa melaksanakan dengan maksimal. Maka harus ada SDM yang sifatnya ad hoc ya, karena lagi ada kegiatan yang memang butuh prioritas. Kemudian kalau dari sisi jangkauan kita sih saya yakin memang harus ditingkatkan ya. Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Kepsa antara 80 sampai 90 lah. Saya kira itu sudah cukup baik ya, apalagi kalau sudah mencapai angka 95 atau 98% dari sisi jangkauan. Sehingga masyarakat sudah mendapatkan informasi berbagai kegiatan pilkada dan nantinya tentu informasi pembangunan dan lain-lain itu sudah menyangkut di seluruh provinsi. Nah, itu yang menjadi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, termasuk tantangan yang berikutnya tentang teknologi. Jadi masyarakat sekarang nih Mbak Kori dan Mbak Saud, itu sudah mulai bermigrasi cara mengkonsumsi media mereka. Jadi TV layar kaca kita yang di rumah itu sudah mulai tidak ditonton ini. Ini tantangannya, mereka sudah bermigrasi menggunakan smartphone yang lebih simpel dan fleksibel. Karena itu tantangan secara teknologi TVRI ke depan harus masuk ke multiplatform global sehingga akses informasi yang ada di TVRI itu cukup dengan 2 jari juga gitu kan. Dan saya yakin semua lembaga penyiaran menuju ke sana karena masyarakat sudah berubah ini. Termasuk bagaimana di luar penyiaran dalam hal transaksi dan sebagainya semuanya menggunakan multiplatform. Ya, kita istilahnya ada media baru. Nah, TVRI tantangan ke depan adalah bagaimana menemukan formulasi media baru yang mampu menjaga seluruh lapisan masyarakat sehingga segala informasi terkait apapun itu bisa diakses dengan cara yang mudah, cepat dan gampang, nggak usah mikir kan begitu. Apalagi kalau kita lihat nih anak-anak seusia SMA atau di kampus-kampus itu sudah jarang menyaksikan TV kecuali kompetisi-kompetisi seperti bola dan sebagainya karena itu pun nonton bareng kan gitu. Kalau sendiri kan tidak asik nonton bola. Nah, itu tantangannya secara teknologi. Sehingga nanti ya ke depan kita bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dengan cara apapun mereka bisa mendapatkan informasi dari TVRI gitu, Pak Kori. Dan untuk TVRI Sumatera Utara sendiri juga Pak Dewas kita juga sudah melakukan tayangan live streaming juga di YouTube TVRI Sumatera Utara juga sudah ada channelnya. Jadi setiap hari juga kita bersiaran itu live streaming setiap harinya. Jadi masyarakat Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara dimanapun bisa menyaksikan tayangan TVRI Sumatera Utara dari genggaman handphone Anda sendiri ya pemirsa ya. Baik, terkait dengan teknologi, kita berbicara dengan teknologi, apakah Bawaslu juga merasakan manfaat dari teknologi dalam pengawasan pilkada khususnya begitu, Pak Saud? Tentu iya ya, sejalan dengan perkembangan itu teknologi itu hari ini menjadi vital ya, di mana Bawaslu sebenarnya sebagai lembaga katakanlah pencegah, pengawas dan penindak itu sangat membutuhkan perkembangan teknologi juga. Akan tetapi ini butuh penataan yang barangkali ini berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan regulasi yang itu hanya bisa dijawab melalui tingkat regulasi di Jakarta ya.
Saya tidak terlalu jauh pengen berandai-andai, tetapi yang pasti kita banyak menghadapi tantangan karena teknologi kita di Bawaslu itu yang kurang canggih. Katakanlah salah satunya misalnya bagaimana Bawaslu bisa memantau pada masa kampanye misalnya 10.000 pesertanya itu 1.000. Kalau dia menggunakan orang per orang, kamera yang manual itu sebenarnya kan cukup kesulitan. Nah, kalau ada drone misalnya, kalau ada misalnya live terhadap ini semua. Nah, ini kan butuh regulasi dan butuh teknologi. Dan sampai hari ini saya boleh menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara belum cukup untuk itu. Nah, kemarin saya coba dorong dengan sekretariat. Pak, itu kami butuh drone di tingkat kabupaten kota dan segala macamnya dalam rangka memastikan setiap kampanye atau di ruang-ruang yang kita tidak bisa hadir secara fisik misalnya gitu. Boleh nggak di NPHD? Nggak boleh, Pak. Pengadaan nggak boleh. Nah, ini misalnya, ini kan sifatnya regulatif ya, mungkin ya regulatif. Dan kemudian ini harus juga diikuti dengan kemauan dan kemampuan. Nah, saya pikir ke depan ini menjadi PR kami bagaimana supaya Bawaslu sendiri bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah berkembang jauh ini. Nah, kemudian kalau kita lihat terhadap objek-objek pengawasan misalnya katakanlah seperti yang tadi disinggung Pak Dewas juga medsos. Ini kan sama sekali tidak ada kewenangan Bawaslu ini. Bagaimana misalnya satu medsos misalnya secara masif misalnya melakukan katakanlah ini melakukan kejahatan. Kewenangan untuk menindaknya itu sangat sulit mencari regulasinya. Satu-satunya itu ya kita bersyukur hari ini sudah ada Direktorat Cyber di Polda Sumut sehingga kalau dia vital bisa kita dorong secara langsung dilakukan penindakan. Nah, kalau sebelumnya harus ke Jakarta. Nah, hal seperti ini kan butuh regulasi dan kemampuan juga. Termasuk juga kemampuan secara alat ya. Nah, ini ke depan kita harapkan Bawaslu bisa diperkuat kalau memang benar-benar Bawaslu ini kita jadikan lembaga yang bisa menyentuh dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di proses pengawasan demokrasi kita gitu. Baik, benar sekali. Baik, kita sudah di penghujung acara, pemirsa tidak terasa ya mungkin butuh harapan dari Dewas sendiri ya terkait dengan peran media khususnya TVRI dalam menentukan kualitas Pilkada 2024 ini seperti apa Pak Dewas, silakan. Iya, harapan saya terus ditingkatkan dan dikuatkan lagi karena ini tinggal 10 hari lagi pelaksanaan Pilkada. Dikuatkan dari sisi kontennya, berikan masyarakat informasi yang seluas-luasnya terkait penyelenggaraan ya, juga terkait para kontestan dan juga partisipasi masyarakat. Ini adalah kesempatan yang terakhir ya dalam waktu 10 hari. Nah, layar kita harus dikuatkan dengan berbagai siaran yang berkaitan dengan Pilkada. Selama masa kampanye, nanti tanggal berapa itu selesainya itu Pak? Tanggal 24. Nah, 24. Ya, maka pola kebijakannya juga harus diubah setelah tanggal 24, di mana masuk hari tenang. Tentu kontennya beda dengan masa kampanye. Di mana kalau di masa kampanye itu boleh memasang iklan dan sebagainya, kalau di hari tenang itu tidak boleh. Nah, teman-teman harus memperhatikan itu, memperhatikan regulasi itu sehingga kita tetap memberikan dorongan kepada semua pihak dan mengingatkan bahwa jangan lupa pada tanggal 27 mereka harus bukan harus ya, seyogyanya diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS-nya masing-masing. Nah, TVRI memberikan informasi yang terbaik ya, informasi tentang di hari tenang itu apa saja sih yang boleh diinformasikan. Nah, jangan sampai tidak ada berita tentang Pilkada, nanti dikira nggak jadi kan. Nah, harus ada informasi-informasi itu yang berbasis regulasi. Terutama mungkin bisa memantau juga bagaimana KPU dalam hal penyediaan kotak suara. Apakah kotak suara itu sudah berada di tempatnya masing-masing. Juga surat suara apakah sudah diterima oleh masyarakat. Itu penting. Karena itu menyangkut persiapan penyelenggaraan. Ya, kita ingatkan jangan sampai orang yang punya hak suara karena alasan teknis tidak bisa menggunakan. Bagaimana kalau misalkan KTP-nya berbeda di tempat domisili dia lah, itu kan bisa diinformasikan oleh TVRI. Kalau yang seperti itu boleh gitu kan. Bahkan itu penting sehingga masyarakat tidak
harus bingung menggunakan hak pilihnya ketika mereka atau KTP-nya berbeda dengan tempat tinggal mereka. Itu kan sudah ada aturannya. Nah, seperti itu saya kira penting untuk disampaikan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang pas dan dia harus bagaimana ketika dia harus menggunakan hak pilihnya. Yang terakhir menurut saya tetap independensi, netralitas, akurat dan berimbang dipegang teguh oleh teman-teman TVRI di Sumatera Utara sehingga ini karena kita melayani kepada semua pihak. Betul, itu kira-kira Mbak Kori. Baik, terima kasih Pak Dewas. Ke Bawaslu, Pak Saud, silakan mungkin ada harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pilkada yang sesaat lagi akan kita langsungkan bersama. Baik, terima kasih Kak Kori. Jadi kami dari Bawaslu sejak awal sampai hari ini dan nanti sampai ke depan terus membuka diri. Kami sadar betul bahwa tanpa peran eksternal, tanpa peran publik termasuk juga media, Bawaslu itu nggak bisa jadi apa-apa. Kami selalu membuka diri dan saya selalu mendorong ke bawah dan hari ini juga saya menyampaikan kepada jajaran kami untuk membuka diri kepada publik, secara khusus kepada teman-teman media untuk membuka diri. Karena media ini adalah kaki tangan informasi yang bisa kita tangkap sejauh mana informasi. Nah, dengan membangun hubungan baik ini saya pikir semua informasi akan kita dapat, kita proses dan bisa kita kelola dalam bentuk pengawasan, dalam bentuk penindakan. Nah, selain itu kami juga menghimbau kepada kita semua secara khusus kepada peserta untuk bagaimana kita membangun sebuah kesadaran sehingga proses-proses yang kita harapkan ke depan, berhasilnya kita menentukan pilihan, berhasilnya kita membangun daerah kita 5 tahun ke depan, itu bisa benar-benar kita tentukan dari proses demokrasi yang hari ini kita jalankan dan kita tentukan pada tanggal 27 nanti. Kepada seluruh paslon kami menghimbau, kami berharap agar kita ikut serta melalui sikap kita menunjukkan bahwa daerah ini adalah tanggung jawab kita. Mari kita tunjukkan secara bersama-sama kepada publik bagaimana sikap-sikap yang adem, yang nyaman, bagaimana misalnya pada proses berdialog, berkampanye dapat kita lihat bagaimana kita menilai. Nah, saya pikir ini para peserta secara khusus para paslon melalui debat, melalui penampilan-penampilan di publik, bagaimana kita bisa memberikan contoh yang benar-benar baik, bagaimana memastikan 5 tahun ke depan itu daerah kita digambarkan dari perilaku-perilaku yang kita tunjukkan kepada publik melalui media dan debat-debat. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan sehingga nanti tercipta sebuah situasi kesadaran bersama sampai pada akhirnya situasi ideal itu tercapai bahwa proses demokrasi itu adalah proses yang menggembirakan, tidak menjadi proses yang menjadi katakanlah hajatan yang hantam-hantaman. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan Kak Kori. Terima kasih Pak Saud dari Bawaslu Sumatera Utara dan Dewas LPP TVRI Bapak Danang Sanggabuana atas waktunya dan informasi yang sudah disampaikan kepada kita semua pemirsa. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita sudah semakin mengetahui ya pemirsa seperti apa peran dari media khususnya TVRI sebagai media pemersatu bangsa ya pemirsa ya dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti dan seperti apa tantangan yang akan dihadapi ataupun yang sedang dihadapi menghadapi Pilkada 2024 yang sesaat lagi akan kita laksanakan bersama. Jangan lupa pemirsa, suatu suara sangat menentukan, untuk itu jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda di 27 November 2024 mendatang. Terima kasih yang sudah menyaksikan acara Ruang Publik kali ini, semoga menambah wawasan kita bersama. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih ya Pak Dewas. Terima kasih Pak.